nilai dan prinsip dasar pembaruan dan tata kelola seperti apa yang berkeadilan dan mensejahterakan rakyat oleh Muhammadiyah melalui draft fikih agraria ini. Perlu diketahui juga kakak-kakak semua, Prof. Ashar ini merupakan salah satu yang menyusun juga draft fikih agraria. Mungkin langsung saja Prof. bisa disampaikan materinya. Terima kasih. Langsung ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oh, ini ada Adinda Zulfa juga ini ya, dari Medan. ya. Assalamualaikum. Ini kita akan, kalau di pesantren biasanya ngaji kitab kuning ya. Kalau di Muhammadiyah biasanya ngaji kitab putih aja. Baik, nanti pada saat saya presentasi, bro and sis atau adik-adik, Bapak Ibu boleh juga bertanya, nggak apa-apa ya. Kadang-kadang saat mendengar itu ada hal-hal yang kok kayaknya pingin ditanya gitu ya. Kalau lewat nanti malah lupa. Nah, saya memang anggota tim, kebetulan banyak di bab 3 ini ya. Kalau bab 1, 2 mungkin Pak Suhada dan teman-teman. Saya nggak tahu udah sampai di mana ini bukunya di PP Muhammadiyah, mungkin menunggu penerbitan gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada PDF-nya. Nah, ini yang saya bahas tentunya draft materi Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31 tahun 2020. Nah, mungkin setelah ini sudah ada penyempurnaan. Nah, pertama, cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu yang paling utama adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Nah, ini saya kira semua politisi, semua partai, termasuk pemerintah, rakyat, saya kira sepakat ya bahwa cita-cita kita sama-sama menyejahterakan rakyat. Karena itu memang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saya baca sedikit. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 sampai 3. Itu ayat pertamanya, perekonomian disusun sebagai sebuah sebagai usaha bersama ya. Jadi usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, walaupun prakteknya kadang-kadang keluarganya sendiri gitu ya. Nah, tentu ini kekeluargaan dalam arti yang fair, yang proporsional lah, yang adil, bukan keluarga sendiri. Ya. Itu yang satu. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting ya, jadi tidak semua. Nah, saya tidak tahu rinciannya apa, tapi mungkin nanti ada nomor 3 ya. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara itu yang menguasai ya. Hajat hidup orang banyak itu semuanya dikuasai oleh negara. Nah, kemarin itu kita ada rame soal harga beras segala macamnya. Nah, yang pasal yang ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam, kalau sekarang sumber daya alam lah ya.
di bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, tentu bukan kemakmuran bagi pejabat atau kalau sekarang ada istilah oligarki ya, kelompok tertentu, dan tapi betul-betul dikuasai oleh negara untuk rakyat. Nah, jadi intinya semua sumber hidup orang banyak, termasuklah tanah. Nah, ini nanti fokus kita itu semuanya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi negara punya hak menguasai, ya, menguasai tanah, tapi bukan untuk memperkaya diri pejabat. Benar-benar negara hanya sebagai mediator, sebagai representasi, ya, sebagai karena dia punya kekuasaan, sebagai pemegang pemegang kekuasaan untuk men-share, membagi kekayaan negara kepada rakyat. Itu satu poin dari cita-cita kemerdekaan kita, ya. Nah, kalau dari segi Islam bagaimana? Nah, ini nanti. Islam menyatakan bahwa tanah adalah anugerah Allah. Nah, kita ini kan khalifah, jadi tugas kita adalah memakmurkan bumi. Tapi tanah itu sebenarnya anugerah dari Allah. Nah, sekarang kita masih itu pengantar, sekarang nilai-nilai dasar. Jadi di Muhammadiyah itu ada al-qiyam yang umum. Nah, kalau nilai dasar ini sangat umum ya. Nanti di bawahnya ada B, ada C yang lebih, C itu lebih praktis. Nah, yang A ini masih umum. Nah, tentu di sini nilai-nilai dasar Islam yang dikaitkan atau diaplikasikan dalam tata kelola agraria. Nah, ini kebetulan poin ini saya yang menyusun. Pertama adalah nilai tauhid atau al-qiyamul ilahiyah. Nah, qiyam itu di sini artinya nilai ya. Bukan qiyamul lail, itu lain lagi. Itu tahajud atau tarawih lah. Tapi kalau di qiyam di sini dalam arti nilai-nilai dasar. Nah, tauhid artinya apa? Bahwa langit dan bumi itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Nah, dan keduanya berada dalam dan bertindak atas kuasanya. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi pada keduanya melainkan karena kehendaknya. Jadi termasuk kalau bumi ini mau dibikin gempa, ada isu Jakarta akan megatrust itu ya, akan terjadi gempa besar kata BMKG, yaitu wallahu alam, tapi itu berdasarkan. Nah, itu suka-sukanya Allah lah ya. Jadi walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Ali Imran 189. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah, ya, kepunyaan Allah. Ya, suka-sukanya Allah. Nah, guyonannya itu ya. Artinya wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, menurut Syekh Yusuf Qaradawi memahami itu Allah yang menciptakan segala sesuatu di alam raya ini. Barsina ya. Semua Habis unsur. kerja. Oh, ini mungkin di off-kan dulu ya, biar tidak membagongkan peserta ya. Jadi host bisa meng-off-kan dulu. Allah yang menciptakan segala sesuatu di alam raya ini, beserta semua unsurnya baik yang mati maupun yang hidup, berakal atau tidak berakal. Ini penafsiran Syekh Yusuf Qaradawi. Dan semuanya itu makhluk Allah yang bersujud kepadanya. Nah, itu kan ada ayat walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah.
wal malaikah wa hum la yastakbirun. Mereka tidak sombong. Nah, banyak ayatnya, nggak usah saya baca, nanti terlalu panjang. Nah, jadi intinya adalah punya kepunyaan Allah. Tapi walaupun itu milik Allah, nah kita diberi kepercayaan. Nah, jadi tentu Allah tidak turun langsung ya bagi-bagi tanah gitu ya. Ini Mas AHY, ya, Pak AHY sekarang jadi menteri apa itu ATR ya. TR itu apa, agraria ya, dan reformasi apa itu ya. Kalau dulu menterinya mantan Panglima, sekarang jadi Menko Polhukam, sekarang menterinya Mas AHY. Nah, mudah-mudahan. Jadi dulu ada pertanyaan kenapa harus tentara ya, rupanya dulu ada Pak Sofyan Jalil, ini selingan aja. Pak Sofyan Jalil ini orang Aceh, ya sejauh ini kinerjanya bagus ya, tidak ada kasus korupsi, dan dia sudah banyak membagi-bagi tanah buat rakyat, sertifikat itu ya, tapi juga digitalisasi sertifikat. Nah, cuma ketika menghadapi mafia dia agak ingin, karena Pak Jokowi ini sangat bernafsu untuk memberantas mafia, maka dia pilihlah yang latar belakang militer. Ya, maaf karena banyak mafia itu adalah oknum ya, oknum-oknum TNI dan oknum Polri, tapi banyak oknum yang baik ya. Nah, maka perlu menteri mantan Panglima ya sekarang AHY ya. Nah, itulah karena tugas khalifah di Mas AHY itu sebagai khalifah yang harus memberantas mafia. Kemarin ada berita di TV itu sudah ada beberapa yang ditangkap oleh langsung di bawah wewenang Mas AHY. Sebelumnya juga ada ya. Nah, itulah tugas khalifah ya. Nah, itu kita kan banyak paham wa sekolah rabbuka lil malaika ini jailum dan seterusnya. Nah, tetapi sebagai khalifah ya yang disuruh mengelola tanah atau bumi, memakmurkan bumi, ada yang berkhianat, ada yang tetap amanah. Nah, yang berkhianat ini yang, jadi ini memang pengelolaan tanah ini sebagai ujian dari Allah ya. Kan ada inna aradnal amana ala samawati wal jibal. Jadi dulu Allah sudah apa namanya, bisa nggak kalian jadi khalifah? Oh, sorry ya kata langit itu ya. Maaf ya kata gunung-gunung. Ya Allah kami nggak sanggup, kami nggak punya, kami nggak bisa bikin partai, kami tidak bisa jadi bupati. Nah akhirnya amanah itu diberikan ke manusia. Tetapi innahu wahamalahal insan innahu kana zoluman jahula. Ya sudah dipercayakan kepada manusia, tapi ada juga yang zolim dan dungu kalau bahasanya Pak Rocky itu ya. Artinya dia berkhianat. Ya. Tapi banyak juga yang baik seperti Pak Sofyan Jalil itu bagus kerjanya, cuma karena dia sipil soal mafia dia agak kewalahan. Ya. Kalau tentara kan sudah punya ilmu intelijen ya, intelijen. Nah mudah-mudahan kalau Panglima yang lalu ini mantan Panglima kayaknya kinerjanya sejauh ini bagus ya, tidak ada kita baca berita negatif. Pak Sofyan juga bagus. Nah mudah-mudahan Mas AHY juga husnul khotimah, apa nanti lanjut sampai 2029 wallahu a'lam. Yang penting ada yang berkhianat tapi ada yang amanah. Nah yang amanah inilah digolongkan oleh Allah sebagai kelompok orang-orang yang saleh. Kalau berkhianat ya salah gitu ya. Nah, situ kan ada annal ardo yarithuha ibadiyas solihun. Saya potong aja. Jadi bumi ini diwariskan, dipusakai oleh hamba-hamba Allah yang soleh.
Nah, ini ada yang menarik, Bro and Sis. Menurut Syekh Muhammad Said Tontowi, tadi kan Quran ya. Nah, ini penafsiran. Kalau tadi Qaradawi, sekarang Muhammad Said Tontowi mengatakan ternyata ardun itu atau bumi itu ada dua. Ada ardut dunia dan ada ardul akhirah. Ada bumi yang di dunia dan ada bumi yang di akhirat. Nah, mungkin itu yang dimaksud jannah itu kalau yang di dalam kitab suci ya. Nah, jadi tentu dalam konteks ini adalah kita harus menjadi khalifah, mengelola, memakmurkan bumi yang di dunia supaya nanti kita pun insya Allah bisa mendapat tempat lah, mendapat kursi di parlemen surga. Nah, kira-kira itu. Amin ya. Nanti yang jamaah Zoomiyah malam ini kayaknya kelas VIP kelihatannya ya. Amin. Nah, ketika Allah mewariskan bumi kepada manusia, tentu tadi ada 3 ya tugas kita. Ya, kita ngelola tanah, terutama tanah rumah masing-masing dulu karena kita bukan pejabat. Kalau kita pengusaha tentu tanahnya lebih luas. Kalau pemerintah tentu dia punya wewenang lebih luas ya. Tapi semuanya itu whatever our position, apapun posisi kita, pertama kita semuanya beribadah. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, tapi juga ibadah agraria gitu ya. Mengelola tanah itu juga ibadah. Lalu kita juga sebagai khalifah, dan ketiga tidak hanya ibadah dan khalifah, tapi memakmurkan bumi. Gitu. Pengelola ya. Nah, kalau ini ayatnya udah sering ya, walau anna ahlal qura amanu dan seterusnya ya. Andai kata penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami limpahkan rezeki ya. Di dalam benak saya, kok negara-negara Skandinavia ya, apa itu Swiss apa New Zealand itu ya, maaf, Swiss dan sekitarnya itu kok bisa makmur gitu ya, hidupnya bisa makmur. Padahal kadang-kadang alam kita lebih kaya ya. Indonesia ini kaya sekali. Entah kaya apa, pokoknya kaya lah kita ya. Mudah-mudahan nanti kalau ditakdirkan menjadi presiden, Mbah Wowo kita ini, Pak Prabowo, karena dia punya semangat militan yang tinggi walaupun sudah mbah-mbah. Nah, saya ingin sebelum mati, saya ingin melihat rakyat Indonesia makmur. Wah ini Pak Azhar kampanye nih, kampanyenya udah lewat ya. Nah, ini paling tidak versi KPU, nanti kita tunggu aja MK, tapi naga-naganya dari perhitungan KPU, insya Allah beliau menjadi presiden. Tinggal kita ikuti saja prosedur hukum, harus kita lalui juga ya. Kita menghormati MK. Nah, mudah-mudahan nanti Indonesia betul-betul kalau bisa mengalahkan negara-negara Eropa kan. Nah, kemarin sawit kita kan ditolak oleh Eropa. Ya rapopo kata presiden kita yang kutilang ini ya, kurus tinggi langsing ya, walaupun kurus tinggi langsing tapi ini orang Solo. Nah, rapopo. Nggak apa-apa, kalian tolak sawit kami ya, kami bikin BBM. Di sawit kita kan sudah dimulai kan, ntar lagi singkong juga jadi BBM. Wah, mudah-mudahan kita nggak perlu lagi impor gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita akan masuk pada surat Al-A'raf menjadi Indonesia Gemah Ripah loh Cinawi. Nah, itu. Amanu wattaqau. Nah, tentu pemimpin, tidak hanya pemimpin, menterinya tadi juga beriman dalam arti beribadah, jadi khalifah yang benar dan betul-betul memakmurkan bumi, bukan memakmurkan diri sendiri. Nah, kalau kita memakmurkan masyarakat, insya Allah kan kita dapat imbas juga ya.
kalau kita ngapusi masyarakat atau memiskinkan masyarakat, ya lama-lama kita kena hukum juga. Baik, kita lanjut. Nah, di situ kan ada man amila solihan dzakarin au unsa dan sebagainya. Mau laki mau perempuan sami mawon, ya. Podo wae, sama saja. Kita harus beriman, jadi khalifah dan memakmurkan. Nah, sekarang bagaimana konteks Republik Indonesia? Nah, kita punya Pancasila. Nah, ini memang kita usulkan dulu waktu diskusi, ya karena kita tinggal di Indonesia, ya jangan Quran hadis saja. Muhammadiyah itu kan Quran dan hadis, ya. Itu benar, tapi kita juga di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena kita berpijak di bumi Indonesia, ya kita tunjunglah adat bangsa yang namanya Pancasila. Kalau saya ini dengan Bu Zulfa itu sama-sama orang Medan, orang Melayu, tapi begitu saya hijrah ke Jogja, saya harus menghormati budaya Jogja. Nah, orang Jogja juga gitu, kalau ke Medan tentu menghormati budaya orang Medan, dan seterusnya. Nah, tentu budaya yang baik, ya, yang sesuai syariat. Nah, semua budaya suku ini digabung, nah dipayungi oleh budaya atau adat bangsa, namanya Pancasila. Maka kata Imam Syafi'i, al-adatu muhakkamah, adat bisa menjadi hukum. Nah, Pancasila itu adat bangsa, ya, harus kita hormati. Apalagi isinya kan bagus-bagus, ya, ketuhanan, kemanusiaan dan sebagainya. Nah, termasuklah di dalam undang-undang pertanahan gitulah, ya, atau agraria, UPA itu, ya. Di situ ada disebutkan sila pertama itu terkait pengakuan dari bangsa Indonesia bahwa sumber daya alam atau SDA merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti seluruh bumi Indonesia ini juga merupakan karunia tadi kan dari Allah Subhanahu atau milik Allah tadi untuk bangsa Indonesia. Dan itu melekat, ya, di dalam hukum bangsa Indonesia yang mewajibkan kita untuk menjaga tadi tanah, segala macam itu, ya. Jadi agama kita itu sebagai penyaring, karena ini teman-teman yang ahli hukum tentunya, ya, saya tidak ahli hukum, tetapi sangat fleksibel, ada menerima hukum al-adah juga dari barat bisa juga, ya, asal dia sesuai dengan kemaslahatan Indonesia. Nah, jemaah yang berbahagia, sekarang ada aspek nilai ketauhid. Tadi kan pertama tauhid, ya. Ini baru bagian pertama, ini tauhid, ya. Nah, tauhid ini dibagi 4. Kita bagi 4. Pertama, kemakmuran. Jadi implikasi atau turunan dari tauhid itu adalah kemakmuran. Nah, karena tadi alam atau bumi ini adalah milik Allah, maka semua fasilitas yang diberikan Allah ini memang untuk kita. Jadi secara ideal filosofis, alam terkembang untuk kemakmuran hidup manusia, terutama manusia Indonesia. Nah, saya sering kampanye, bukan kampanye politik, kampanye di mana-mana. Saya 1 bulan itu khutbahnya tentang menabung air. Nah, jadi kita harus, apalagi menurut BMKG 2024 ini panasnya
lebih mantap ya, lebih panas gitu ya. Saya biasanya kalau keluar dari kampus pulang gitu, entah zuhur entah asar nggak pakai topi biasa gitu ya. Nah sekarang saya simpan di tas pakai topi apa itu ya, topi pet atau apa namanya, untuk menjaga kepala ya. Kalau nggak nanti rambutnya tambah putih terus ya. Nah jadi ya itulah, sudah bumi kita seperti itu. Maka kita harus merawat air, menjaga lingkungan. Supaya orang sering anggap enteng, untuk apa sih mikirin air? Iya, kalau kita kekeringan air ya tahu sendiri. Pohon-pohon pada pohon mati, kita oksigennya dari mana? Katanya kan pohon itu memberikan udara yang bersih buat kita. Nah, ini sekalian sedikit selingan untuk kemakmuran bumi ini ya. Saya membaca di Kedaulatan P. Saya waktu itu masih doktor ya, 2-3 tahun yang lalu. Saya bacalah di situ ada seorang putri ya, SMP di Jogja. Dia ngamati setiap hari, dia amati, kok sekolahku ini kalau wudhu itu airnya masuk. Jadi kan nyampur dengan air sabun lah air. Padahal kan air bekas wudhu itu masih bersih ya. Walaupun nggak bisa dipakai wudhu lagi, tapi paling tidak bisa untuk nyiram bunga. Mungkin ya sedikit ada bekas ingus rapopola. Jadi perlu riset ini, riset peringusan. Apakah air bekas wudhu, air bekas kumur-kumur itu ada hikmahnya, wallahu a'lam ya, paling nggak untuk tanaman atau untuk tanah. Jadi jangan dicampur, katanya. Akhirnya adik putri ini mengusulkan, Pak Kepala Sekolah, tolong dibuatkan air keran di taman saja. Jadi kami mulai besok wudhunya di taman, supaya airnya itu mengalir ke taman. Nah, saya sangat terkesan itu. Jadi sekarang kalau di rumah, walaupun tempat duduk saya di kamar mandi pakai pipa, asar, maghrib, bisa besoknya dapat taruh di ember yang lebih besar di belakang rumah. Kebetulan ada sedikit RTH ya, ruang terbuka hijau. Nah nanti itu dikumpul, nah itulah untuk nyiram tanam. Jadi saya sudah mengamalkan. Saya itu dokter, dapat ilmu dari anak SMP, lalu saya amalkan. Dan sekarang saya kampanyekan di mana-mana. Karena menurut para ahli 2050 Pulau Jawa akan seperti Afrika. 2050, nggak lama lagi nih. Jika kalau tidak dari sekarang kita hemat air. Jadi kalau Pulau Jawanya seperti Afrika, ya anak cucu kita mungkin rambutnya pada keriting semua ya, ya seperti di Afrika, walaupun tidak mutlak. Kulitnya hitam semua, mungkin panas dan sebagainya. Pohon jadi berkurang. Sekarang mari kita menabung air ya. Bayangkan kalau umat Islam berapa juta ya? Kalau per keluarga ada 150 juta, berarti setiap hari kita bisa menyimpan 105 juta air yang masih bersih, air bekas wudhu. Ya, orang Islam ini kan termasuk boros kita ini ya, boros air. Nah, sebenarnya yang salah bukan ajarannya ya, bukan ajaran wudhunya, tetapi bagaimana justru mungkin Allah menyuruh kita berwudhu itu selain menyehatkan tubuh kita juga untuk ya air bekas itu bisa kita manfaatkan untuk kemakmuran alam. Itu selingannya, contohnya begitulah ya, di kemakmuran. Nah yang kedua adalah kesejahteraan. Nah, kalau sudah makmur kan implikasinya adalah kaya ya. Nah ini akan makmur
memberi kemakmuran kepada rakyat. Matur nuwun Mas apa tadi David Pendi ya. Ini pejuang kader hijau Muhammadiyah ya. Nah, Muhammadiyah alhamdulillah punya kader hijau ya. Nah, walaupun nggak punya partai. Saya sering ditanya, Pak Azhar partai mana? Saya partai Muhammadiyah aja. Ya. Jadi dalam arti bekerja untuk ada yang senang politik ya silakan, banyak juga orang Muhammadiyah yang berpolitik ya, yang penting tadi memakmurkan, mensejahterakan. Ya, kalau sudah makmur akan sejahtera, tidak hanya sejahtera lahir tapi sejahtera batin. Karena Allah meniupkan ruh kepada kita ya. Nah, saya lanjut dari kesejahteraan diturunkan lagi nilai ketiga yaitu kedamaian. Nah, kalau sudah sejahtera, insya Allah ya lebih damai. Tadi saya beri contoh negara-negara Skandinavia, Swiss dan sebagainya ya. Kenapa? Kenapa damai ya? Karena tidak miskin lagi kan. Kadal fakru ayyakuna kufro kata Nabi ya. Seringkali ya, seringkali kefakiran, kemiskinan itu membawa kepada tindakan yang kufur. Nah, orang kalau sudah, ya mohon maaf kemarin ada satu keluarga ya, loncat berjamaah ya, itu saya sedih. Itu kayaknya baru pertama ya beritanya. Kalau biasanya kan meninggal satu-satu, ini berjamaah satu keluarga, tangannya diikat ya terjun dari lantai. Nah kalau kita lihat dia baca rincinya apakah atau itu paling tidak itu kan pasti berakhir pada ketidakdamaian batiniah ya. Di batin itu kan kering. Kenapa kok? Jangan-jangan anaknya itu dua ya, kalau nggak salah itu malah jadi korban ya. Ada analisa psikolog di TV itu katanya belum tentu itu satu keluarga ingin bunuh diri. Jangan-jangan anaknya ya memang terpaksa atau diancam bapak ibunya atau didoktrin ya, didoktrin sehingga mestinya takut jadi Alhamdulillah. Tapi paling tidak itu pasti karena ada rasa tidak damai di hati ya. Loncatnya dari lantai 22 ya, bayangin itu. Kita lantai 1 aja gimana itu. 3 meter. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ya jadi pelajaran lah buat kita ya. Nah, kalau sudah makmur, sejahtera, punya ketik, sosial otomatis berkurang ya. Nah, keempat dari tauhid ini kebahagiaan. Nah, kalau sudah makmur, sejahtera, damai, ini tentu turunannya ya, kata orang India automatically ya, otomatis dia akan berimplikasi pada munculnya nilai kebahagiaan. Nah, bro and sis, kita ini kan zamannya zaman informasinya melimpah ya. Kadang-kadang gitu kita buka ada yang hak, tidak sedikit hoax ya. Nah, itu kadang-kadang mengurangi rasa kebahagiaan ya. Nah, kita harus kritis kan tanggung jawab untuk kebahagiaan rakyat ini tidak hanya tanggung jawab kita individu, tapi juga tanggung jawab negara. Di negara tentu yang paling bertanggung jawab ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyah. Nah, jadi itu kepemimpinan itu bisa individual, keluarga, seperti yang tadi yang terjun itu, tapi bisa juga yang lebih besar tentunya. So pasti ya, presiden sampai lurah gitu ya. Jadi kebahagiaan itu menggambarkan welfare state gitu ya, negara yang makmur kalau orang barat, atau kalau bahasa Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itu
Jadi itu. Jadi 4 tadi ya. Saya ulang dikit, tauhid. Nah, ada A, kemakmuran, B, kesejahteraan, C, kedamaian, E, kebahagiaan. Nah, itu bisa ditambah, bisa dipadatkan, monggo, terserah ya. Saya tidak tahu draft terakhir, nanti kita tunggu terbitannya karena sudah ada tim dari PP Muhammadiyah atau mungkin Pak Prof. Samsul ya sekarang di PP yang mengedit. Tapi itu bisa dipadatkan, bisa dikembangkan, terserah. Anda mau nambah lagi juga boleh. Nah, setelah tauhid apa? Al-akhlaqul karimah. Automatically tadi ya, kalau sudah tauhid, turunannya ada akhlak. Nah, di situ tauhid dan akhlak karimah atau ihsan itu merupakan, kata Yusuf Qaradawi, itu merupakan inti, the core of Islamic values ya. Jadi nilai inti di Nah, itu akhlak itu juga sama dengan ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Bisa juga diartikan ihsan itu berbuat lebih. Jadi misalnya kita berhutang 100.000 lalu kita bayarkan 110.000 tanpa diminta ya. Kalau diminta nanti kan bisa ada yang khawatir terjerembab pada riba katanya. Walaupun ada ulama mengatakan ya bang bayar lebih, itu khilafiyah ya. Tapi maksud saya kita memberi lebih. Misalnya saya minta 100.000 Pak, kita kasih 110.000. Atau kecil-kecilan kalau di parkiran, mungkin parkir motor 2.000, parkir mobil 5.000 ya. Kenapa kita 3 lalu 10, lagi petugas parkirnya susah ya. Nah itu namanya ihsan ya. Berbang lebih. Nah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun ya. Allah selalu membersamai ya istilah sekarang. Membersamai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi nggak usah terlalu pelit, berlebih nanti insya Allah kan Allah itu punya CCTV ya. Famayya misqala dzarratin khairan dan seterusnya. Makin besar kita kebaikannya ya insya Allah akan balasannya juga lebih banyak ya. Tapi jangan dikaitkan dengan bansos ya. Urgensi akhlak sebagai bagian penting dari agama Islam juga diutarakan para ulama. Misalnya Ibnul Qayyim ya. Ibnul Qayyim mengatakan orang yang agama itu adalah akhlak bertambah kualitas, berarti jadi kalau kebaikan kita semakin meningkat otomatis. Jadi kalau saya takbir Allahu Akbar ya, di bulan Ramadan ada warung takbir langsung diobrak-abrik. Ya alhamdulillah sekarang sudah nggak kedengaran ya. Kalau istilah Gus Miftah jangan Allahu Akbar takbir tapi traktir. Gitu ya. Jangan-jangan orang yang makan siang itu mungkin dia musafir. Jangan-jangan yang makan siang di restoran itu non-muslim. Atau dia orang yang tidak karena di rumah nggak masalah lagi. Atau dia macam-macam lah ya. Jadi husnuzon gitu ya. Nah tentu yang punya warung juga jangan pamer lah. Jangan bikin pencitraan yang jelek ya. Ledek orang yang puasa. Nah, dua-dua itu semuanya harus berakhlak ya. Yang tidak puasa berakhlak, yang berpuasa juga apalagi mestinya orang yang berpuasa akhlaknya lebih high class ya. High level, high quality. Oke. Jadi sekali lagi di sini kata Imam Qaradawi bahwa Islam itu memang mengajarkan akhlak tetapi tidak hanya ritual gitu, itu bagian dari muamalah. Jadi etika sosial ya.
termasuk kepada non-muslim, kata Al-Qaradawi tadi. Baik, lanjut. Nah, akhlak itu juga bisa menimbulkan rasa cinta. Rasa cinta akan bersemi di dalam hati ya. Makanya orang yang sedang jatuh cinta paling saling memberi, saling mau menerima kekurangan dan sebagainya ya. Nah, lalu ada contoh ini dari Nabi. Ya, hadis ini menarik juga ya. Hazihi tobatu wa haza uhudun. Wa haza uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Nah, itu Imam Bukhari ya. Kata ini ya, tobah, bukan tabah tapi tobah pakai to. Nah, tobah ini salah satu sebutan untuk kota Madinah, karena ada juga Madinah disebut Yasrib itu ya. Nah, tapi kata Nabi pernah juga menyebut Madinah itu sebagai hazihi tobah. Nah, karena pakai ta jadi hazihi, kalau nggak ada tanya haza. Sedangkan ini adalah Uhud. Nah, di situ ada Uhud, gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Nabi bikin putus Merapi katanya ya. Nah, dulu waktu ini selingan. Waktu Jogja 2000 berapa itu ya? Kena gempa, bukan gempa ya. Ada letusan Gunung Merapi, wah, kampus UMY, kampus kita itu ya. Seminggu 2 minggu itu nggak kuliah. Wah, dosen pada biasalah, namanya kita biasa tenang-tenang, tiba-tiba banyak debu, rumah kita jualan berdebu ya. Wah, ini kok jalan berdebu, pada stres, saya pun ikut stres juga ya. Nah, wajar saja. Bikin nah, itu. Merapi lagi meletus kok bikin surat cinta. Nah, saya ingin menghibur diri saya dan menghibur Bapak Ibu dosen. Dulu belum ada WA ya kayaknya. Masih di email aja kan. Saya tulislah surat cinta Merapi. Nah, rupanya Merapi itu saya bilang dia sebenarnya meletus itu bukan untuk memberi bencana, tetapi itu beribadah. Yang ibadah itu bukan hanya kita, saya bilang. Gunung juga beribadah. Nah, Merapi ini sedang beribadah dan debu untuk mungkin kemarin di sekitar Merapi jangan pohon tebangin sembarangan ya, tidak ada tersisa. Nah, jadi kira-kira ingat beribadah menjauhkan kembali sekitar Merapi. Nah, terus terakhir saya tulis salam dari gunung-gunung, mewakili gunung-gunung di Indonesia. Salam hormat, salam cinta dari Merapi. Nah, Merapi itu saya sebut sebagai Ummul Jabal lah gitu. Gunung, the mother of mountain. Nah, Nabi ternyata saya baru tahu waktu nyusun ini, ternyata Nabi juga pernah membuat semacam puisi. Inilah Tabah dan Gunung Uhud adalah gunung yang Nah, kenapa Nabi membuat seperti itu? Nah, itu ada penjelasan dari Yusuf Qaradawi. Jadi Yusuf Qaradawi mengatakan Nabi Muhammad itu pernah punya. Kenapa? Waktu peperangan di Uhud dunia namanya Hamzah. Nah, Hamzah ini kan paman yang hebat ya. Kalau nggak salah digelar Asadullah ya. The Lion of Allah gitu ya, singa Allah. Wah, luar biasa itu ya. Mungkin lebih hebat dari singa Mangaraja kali ya. Nah, jadi waktu itu Hamzah mati terbunuh kalau nggak salah sampai jantungnya dibongkar, dimakan oleh seorang wanita, itu lupa saya. Nah, dan umat itu, tapi Nabi tidak mengekspresikan rasa benci ya, walaupun dia namanya meninggal,
pasukan banyak meninggal, mengekspresikannya dan kesedihan yang menimpa itu dan puisi yang sangat bagus tadi ya. Inilah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Jadi seolah-olah bahasa saya ya, seolah-olah itulah mengambil Paman Hamzah dan umat Islam. Ya sudah, kalian akan saya kubur di sini. Kira-kira Gunung Uhud berkata seperti itu ya. Sudah, kalian sudah selesailah tugas kalian di dunia dan kalian saya ambil dan saya kuburkan di sini. Nah, gitu ya. Jangan-jangan kalau kalian panjang umur malah nakal nanti ya. Nah, itu ekspresi. Jadi Nabi tidak mengatakan hal yang jelek, justru Nabi mengucapkan hal yang di luar dugaan ekspresi cinta. Nah, ini kata Qaradawi, seolah-olah Gunung Uhud itu adalah makhluk yang hidup, berakal, dan memiliki hati yang bisa merasakan dan mencintai. Kalau bahasa bro and sis, cie-cie gitu ya. Apa spirit yang dapat diambil dari kisah Nabi? Bahwa kita harus mencintai bumi. Kita pun nanti kalau sudah innalillah wa inna ilaihi rajiun kan kembalinya ke bumi. Nah, saya sering kampanye juga selain air tadi ya, ini nggak apa-apa selingan. Kalau ngajar itu saya bilang karena sekarang itu apa ya, perebutan tanah itu semakin tinggi ya, wajarlah karena penduduk kita makin banyak. Kita lihat aja Rohingya itu kan kasihan gitu ya, luntang-lantung, terus lari ke Aceh, tapi lama-lama ya mungkin mereka juga pangling, udah itu budayanya agak beda dengan kita ya, mungkin mayoritas orang Indonesia ramah, mereka mungkin karena dari kecil begitu lahir sudah ngungsi, konflik keras, Bangladesh atau apa itu ya, Sri Lanka atau budayanya agak keras ya. Nah, jadi itu mempengaruhi pola budaya seseorang, antropologinya, psikologinya ya. Kekerasan itu menjadi apa ya? Mungkin juga karena hidup di daerah yang tandus, tidak ada pohon. Makanya orang-orang Arab katanya itu kalau siang seperti orang perang, keras, tapi malam mereka berpuisi. Nggak tahu kok Nabi Muhammad bisa lembut ya. Dulu saya goyang, jangan-jangan ini nenek moyangnya Nabi Muhammad ini dari Jawa ini. Wallahu alam atau dari Melayu ya. Tapi ekspresi kecintaan itu adalah yang kita ambil dari spirit kisah Nabi ini, kita harus mencintai bumi ya dan seisinya. Jadi apapun itu, apapun sumber daya alamnya, bentuk buminya termasuk nikel, termasuk timah, emas itu harus kita cintai. Kayak kasus Freeport ya. Jangan 30 tahun memakmurkan Amerika ya, kita cuma dapat 5% ya. Nah, sekarang sudah hampir 60%. Nanti ada 21 hilirisasi. Ini kemarin udah mulai minyak goreng ya. Mudah-mudahan nanti ya, tentu ini baru mulai ya. Nah, nanti mudah-mudahan ke depan kita nggak perlu banyak impor lah. Karena alam Indonesia itu kaya sekali ya. Entah kaya apa, pokoknya kaya. Kita harus mencintai alam ini. Nah, ekspresi kecintaan inilah pada gilirannya mendorong manusia menjadi berakhlak baik. Nah, tadi kan temanya akhlakul karimah. Maka kita tidak boleh, kata Imam At-Tabari, ahli tafsir, di antara bentuk kemaksiatan adalah mengeksploitasi. Nah, saya membedakan antara eksploitasi dengan eksplorasi. Exploitation, exploration. Nah, kalau eksplorasi kita boleh nebang pohon untuk mencukupi kebutuhan kita tanpa, ya sekarang lagi rame IKN ya. Wah, ini gimana ini, ada satelit katanya ya. Selatan dari Amerika atau dari mana. Wah, itu daerah IKN itu sudah putih yang dulunya hijau ya.
Nah, memang ternyata itu sudah lama itu pohonnya pohon tebang gitu ya, bukan pohon organik natural alami yang dibiarkan berabad-abad. Jadi dulu itu sudah apa namanya tebang 2 tahun, tanam lagi tebang, jadi itu pohon apa namanya itu bisnis. Nah sekarang disitulah dibangun IKN, dimanfaatkan, tapi juga nanti saya baca tadi barusan 65% itu nanti istananya itu dikelilingi oleh hutan alami. Wah, jangan-jangan nanti menteri-menteri di sana itu harus dipagar itu ya, ada singanya, ada harimau. Allah alam ya. Tapi memang Presiden Jokowi ya, dia kan insinyur kehutanan ya. Dia ngerti betul, dia pernah bertugas di Aceh. Dia sudah menyiapkan berapa 20 juta bibit hutan untuk hutannya itu bukan hutan tebang lagi, tapi mungkin sebagian kecil tinggal ya. Tapi nanti mayoritas hutan yang tanam sampai kiamat lah kira-kira. Karena Kalimantan kan paru-paru dunia. Nah itu sudah ada ininya. Jadi sudah di planning. Apalagi sekarang Pak Ridwan Kamil yang ahli arsitektur disuruh ngecek ya. Nah, mudah-mudahan lah. Itu kalau jadi nanti katanya itu kota terbaik sedunia. Kenapa? Memang dirancang dari awal ya. Kalau kita di sini kan dulu dibangun nggak ada listrik, pakai lampu teplok, sekarang kabelnya ya maaf ini kalau Yogyakarta ini kalau lihat Merapi itu ya sudah di banyak apa namanya banyak kabelnya ya banyak balihonya ya nah, seperti itu walaupun warung kopinya makin banyak. Nanti mungkin ada kopi apa ini Mas panitia ini ya untuk Jogja ya kopi hijau. Wah, menarik ini ya kan Muhammadiyah hijau. Saya tahu ada nggak green coffee ala Muhammadiyah. Nah, monggo lah. Kalau sudah ada, alhamdulillah ya. Tapi kalau belum ada ini boleh ini berkah Ramadan nanti Muhammadiyah bikin pokoknya serba hijau lah ya. Punya suami hijau, istri hijau, gitu ya. Maksudnya hijau itu artinya penuh cinta, hijau itu menyejukkan, hijau itu peace, love and peace ya. Pokoknya bisa dimaknai macam-macam. Nah, kalau sudah ada ya alhamdulillah. Kalau belum ada ya ini ya. Kita belajar dari Nabi mencintai. Jadi jangan mengeksploitasi. Nah, kalau eksplorasi rapopo. Eksplorasi. Makanya kalau bangun rumah, bro and sis, terutama adik-adik milenial, jangan lupa kalau standar internasional itu kan 60-40 ya. Kalau 100 meter hanya tinggal 30 ya. Jadi saya sudah menyalahi juga. Kebetulan saya mengajar fikih lingkungan juga sama fikih agraria ya. Nah, jadi 30% itu usahakan sudah RTA. Tapi kalau sudah rumahnya terlanjur full semua ya mungkin di satunya bongkar dikit nanti musim hujan airnya masuk begitu ya. Kalau enggak nanti ya sama aja kita juga mengeksploitasi ya. Wala tufsidu fil ar ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'an. Inna rahmatallah qaribum minal muhsin. Janganlah Anda membuat kerusakan. Hey bro and sis, nah, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Padahal Allah sudah merancang bagus gitu ya islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Ya, dan apa namanya? Berdoalah kepadanya dengan rasa khauf ya, berharap-harap supaya diterima. Wa tama'a, betul-betul tamak sebenarnya tamak di sini artinya supaya berharap benar dikabulkan. Karena rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Nah, beruntunglah kalau ada namanya sini Mas Muhsin. Saya punya teman di FAI namanya Pak Muhsin ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah nah, ini sekarang agak lebih fokus ke tanah ya. Hadisnya panjang ini, tapi
Saya ambil yang sedikit saja. Man akhaza shibran minal ardi zulman fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamah min sab'i ardin. Nah, ini bagi yang suka ngerampas tanah ini. Mudah-mudahan nanti dibaca sama Mas Ahaye ini ya. Mas Ahaye ini kan termasuk tokoh yang masih clean ya, masih bersih lah. Wajahnya juga bersih, guanteng ya. Mudah-mudahan ke depan juga. Lu Fajar promosi Pak Ahaye enggak, cuma dorong-dorong aja. Ya, kita tokoh-tokoh muda. Ya, ada Mas Gibran, ada ya Mas Pak Anies juga masih muda ya dan sebagainya. Mereka Mbak Puan ya. Saya kira 2029 nanti sudah muda semua ya, mudah-mudahan ya. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan zolim, maka pada hari kiamat tanah itu akan dikalungkan padanya sebanyak 7 lapis. Waduh, biasanya kalung emas ini malah kalung tanah. Saya nggak tahu ini 7 lapisnya sebesar apa ini, wallahu alam ya. Nah, tapi Imam As-Sun'ani itu pengarang Subulus Salam ya, saya kebetulan punya kitabnya itu, ada juga tentang tarawih. Jadi yang dimaksud di sini adalah mengambil tanpa hak. Berarti kalau apa ya, kalau ilmu usul fikih atau apa itu istilahnya, kebalikannya kalau mengambil dengan hak gimana? Nah, ini lagi rame nih ya. IKN ada masalah juga ini. Nah, ini nggak apa-apa karena ini kajian. Kok tanah orang Dayak itu pada protes mau dirubah gimana? Nah, ini tentu timbul pertanyaan ya. Jadi begini, kalau dalam fikih juga, saya lupa fikih mazhab apa itu, kalau nggak salah Hanafi ya. Pemerintah itu karena tadi kan memang tanah milik Allah, pemerintah sebagai pengelola gitu ya, bukan punya pemerintah tapi pemerintah. Makanya ada HGU. Kayak di KN tadi itu kan HGU, hak guna usaha. Ada berita wah ini Jokowi mau jual tanah ke asing. Kayak nggak ada, itu bukan jual kayak kita jual beli, bukan. Maksudnya itu dipakai 50 tahun, 100 tahun atau 20 tahun itu HGU. Nah, tanahnya tetap milik kita, milik negara. Hak mengelola saja. Ya, seperti Pak Prabowo itu kan tanahnya sampai 5.000 hektar dulu ya. Nah, itu bukan tanah dia, itu dulu itu tanahnya tanah Indonesia, lalu suatu hari mau dibeli apa itu pengusaha Singapura. Nah, kata Pak Yusuf Kala ya daripada pengusaha asing mendingan pengusaha lokal. Lalu ketemulah Pak Prabowo. Sudah Pak, saya aja yang beli, kata Pak Prabowo ya. Nah, daripada dibeli sama asing. Nah, kemarin katanya 2-3 tahun lalu sudah diserahkan ke presiden ya. Saya nggak tahu berapa hektar itu. Nah, itulah yang dijadikan sebagai IKN ya. Nah, maksudnya gini, negara itu boleh juga mengambil. Misalnya kasus Rempang, kasus Wadas, nanti monggo, mungkin sini ada aktivis LSM ya. Boleh nggak itu negara merampas dalam tanda kutip ya, orang-orang sudah puluhan tahun tinggal di situ. Nah, nanti monggo ya, pancing dulu ya. Tapi di sini kan disebut dalam riwayat Muslim, bi ghairi haqqihi. Nah, illa tawaqahu. Jadi yang mengambil sejengkal tanah tanpa hak. Sama dengan hukuman mati kan. Kita kan nggak boleh mengambil nyawa orang dalam Islam. Ya, mangqatalan nasa faka'annama qatalan nasa jami'an. Waman ahyan nasa faka'annama ahyan nasa. Yang mengambil nyawa seorang manusia berarti membunuh semua manusia. Tapi siapa yang menghidupkan satu nyawa berarti menghidupkan semua. Tapi boleh nggak kita bunuh orang? Boleh. Kalau perang ya harus namanya aja perang ya, terpaksa Palestina masa diam aja diserang sama Israel. Atau dia dihukum mati kan boleh. Malah wajib kan, kalau dia hukum mati ya wajib dibunuh. Nah, itu namanya hak. Nah, merampas tanah juga bisa ya. Bisa. Nanti monggo yang ahli apa ini? Ahli LSM ya. Yang jelas kalau nggak ada
SOP-nya untuk merampas ya tidak ada landasan yuridisnya atau kekuatan hukumnya ya tetap nggak boleh. Siapa yang merampas tanah seseorang berarti itu dosa yang besar. Nah ini kata Son'ani nih ya. Hadis tersebut merupakan dalil tentang haramnya berbuat zalim dan merampas secara paksa sesuatu milik orang lain. Al-ghosab gitu ya, ghosab. Di samping hadis tersebut juga menunjukkan hukuman yang sangat keras pada perilaku tersebut. Bahkan merampas dikategorikan sebagai dosa yang besar. Nah, itu tadi ya. Tapi di situ disebut bi ghairi haq. Nah. Lalu yang berikutnya jamaah yang berbahagia, man ahya ardan maitatan falahu fiha ajrun. Nah, ini ada istilah ihyaul mawat. Jadi menghidupkan tanah yang mati. Nah, itu pahalanya besar ya. Jadi dulu saya pernah itu masih di rumah lama ya, Bangun Jiwo. Saya cuma sendiri di situ. Nah, istri saya ketakutan, ya gimana ini ya? Kok kita sendirian ini? Memang sepi ya, banyak pohon jati, tapi tetangganya lebih jauh. Istri saya ketakutan, nah, dia biasa ramai di kota, dia ketakutan. Insya Allah nggak apa-apa. Wong, saya bilang, saya sambil guyon aja, Wong Nabi Ibrahim aja meninggalkan istrinya Siti Hajar di tengah padang pasir yang mungkin banyak anjing yang buas, nggak ada rumah lagi waktu itu kan, mungkin tenda-tenda kain lah. Saya guyon, ini kan masih. Nah tanahnya itu kosong, jadi saya ajaklah se-RT, ayo Pak, kita besok tanam pisang daripada nganggur ya. Masing-masing bawa bibit pisang. Nanti kalau udah besar pisangnya, daunnya dijual masuk kas RT, saya bilang. Bukan untuk saya bilang. Akhirnya. Tapi ada yang protes waktu itu, wah Pajar ini tanah orang, nggak boleh ini. Ya memang ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada juga kalau nggak salah model Hanafi ya. Itu boleh kita, dan tadi ihya ulmawat, menghidupkan tanah yang mati. Nah, gitu ya. Nah, dalam spirit akhlak karimah pada bumi dan alam semesta, konservasi lahan dengan cara reboisasi. Nah, tadi kayak di KN nanti malah sudah dihijaukan kembali dengan bibit pohon yang sampai kiamat itu. Ada pohon yang lupa ya. Dan pohon itu akan menciptakan sumber. Ya. Saya pernah baca itu, makanya kalau bisa setiap rumah itu ada pohon besar, dan satu pohon besar itu menyimpan sekian ton air ya per kadar hijau Muhammadiyah. Selain juga udara, tempat burung bercengkrama, membangun keluarga sakinah, ada semut, ada tikus, ada semuanya itu kan makhluk Tuhan yang saling berkontribusi untuk kebaikan alam, keseimbangan alam. Rasulullah, tidak seorang pun muslim yang menanam tanaman lalu manusia lainnya kecuali kan. Saya lagi khutbah mana kita tanam pohon besar, berarti kan kita menyediakan rumah, minimal tempat kosnya burung ya, atau rumah semut. Nah, itu ada anhel apa itu. Jadi ada di bawah itu dia punya apartemen ya. Nah, kalau kita lihat dari atas kan cuma lubang semut. Saya wah itu ada lubang semut. Alhamdulillah setiap pagi adik-adik ya, kadang-kadang dimarahi Bu Azhar juga ya. Saya setiap pagi itu buang bekas ikan itu ya.
ternyata ke atas. Nanti datang istri saya bersihkan, dibuang lagi. Ya, padahal itu makanan. Nah, tapi kalau semut hitam itu senangnya nasi. Ya, kalau kita buang nasi bekas, langsung beriring. Ternyata keluar, rupanya dia punya apartemen di bawah tanah ya. Saya juga nggak tahu gimana manajemen mereka itu kalau musim hujan kan tenggelam itu. Allah alam, mungkin mereka sudah punya kolam raksasa di bawah itu ya. Sehingga mereka tetap, atau waktu hujan rame-rame nutup pintu lubangnya, Allah alam ya. Kalau mau tahu tanya aja sama semut nanti ya. Nah, tapi kalau semut kecil-kecil, halus-halus, itu senangnya yang manis-manis gula. Itu alhamdulillah. Nah, ini saya promosi nggak apa-apa. Saya udah rutin itu ya, memberi makan. Nah, kemarin saya baca katanya Pak Prabowo juga gitu. Kalau di rumahnya ada semut, mau disapu sama pembantu atau dimarahi sama Pak Prabowo. Jadi jangan. Nah, lalu Pak Prabowo malah ngasih semut gitu ya. Nah, mungkin karena sering ngasih makan semut jadi presiden dia ya. Walaupun dihina, dibilang macam-macam ya. Allah alam ya. Kita yang positif saja. Nah, jadi sekecil apapun, famaya mal miskola zarroh. Jadi tadi hadis Nabi riwayat Bukhari, siapa yang tak seorang pun muslim yang menanam pohon, gitu ya. Ma min muslimin yaghrisu ghorsan, yang nanam pohon, au yazra'u zara'an, atau tanaman, ya ziro'ah, fayakulu minhu tayrun, lalu tanaman dan pohon itu burung-burung bisa makan, au insan juga manusia, mungkin ada buah-buah rambutan, kita sedekahin sama tetangga ya, au bahimah atau hewan lainnya, tadi semut dan sebagainya. Nah itu sedekah. Nah siapa yang rajin sedekah, insya Allah rezeki hidupnya nggak melarat-melarat amat, walaupun gajinya ya pas-pasan. Maksudnya tiap bulan pas apa gajian juga. Tapi karena rajin sedekah ada saja rezeki ya, min haitsu la yahtasib ya. Nah, sedekah paling besar menurut saya ya salah satunya nanam pohon. Oke, nah ini ada lanjutan. Ini masih lanjut ya Mbak. Nanti kalau sudah 5 jam baru di stop ya. Nggak usah sungkan-sungkan Mbak ya. Dari Ya, Anas, Bapak. ya. Masih ya? Berapa menit lagi Dek? Masih 5 ya. menit lagi, Bapak. Berapa? 5 menit. Oh 5 menit. Nah, dari Anas meriwayatkan Rasulullah bersabda 7 perkara. Wah, itu. Pahala yang akan terus mengalir. Mungkin besok 8 ya, pahala Zoom ya. Karena zaman Nabi nggak ada Zoom ya. Nah, tapi sebenarnya Nabi bilang pahala pertama Pak, orang yang mengajarkan ilmu. Nah, ya, jadi guru, dosen, adik-adik juga dengan bikin Zoom itu kan sebenarnya menyebarkan ilmu. Mungkin pahala Zoom masuk di sini ya Mbak ya. Orang yang mengajarkan ilmu. Dulu saya guyon, kalau di Baghdad itu ada Universitas Nizamiyah, Al-Jami'ah Nizamiyah di Baghdad. Kalau sekarang ada Universitas Zoomiyah, pakai Zoom ya. Nah, pertama mengajarkan ilmu, itu ya. Yang kedua apa? Mengalirkan air. Nah, jadi siapa yang man 'allama ilman, mengajarkan apa ini? Karon nahron, ya naharon. Siapa yang mengalirkan air? Au hafaro bi'ran, menggali sumur. Nah, ini Utsman bin Affan ya katanya sampai sekarang sumurnya masih dimanfaatkan orang di mana itu di kota Mekah sana atau antara Mekah Madinah ya. Lalu apalagi au gharason nakhlan, menanam pohon kurma. Nah, mungkin karena di Arab ya. Kalau di sini ya pohon apa saja lah. Mungkin kalau nabinya orang Jogja ya siapa yang nanam mangga ya monggo. Siapa yang nanam pepaya, nah kira-kira pokoknya pohon. Lalu apa? Au bana masjidan. Nah, itu kan ada mambana masjidan banallahu baitahu fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dia akan membangunkan rumahnya di surga. Wah Pak, saya uangnya sedikit ya Pak. Ya sudah nyumbang. Nyumbang. Nanti di surga paling enggak
Kalaupun Anda tidak punya rumah ya di emper-emperan surga kan lumayan itu ya. Wah, udah kayak istana itu cuma emper di surga ya. Jadi kita menyumbang masjid, mewariskan mushaf, awarrosa mushafan, mewariskan mushaf. Nah, mungkin ini saya nggak tahu ini konteksnya apakah apa namanya Quran gitu ya, karena ada orang sedekah Quran gitu ya, atau mushaf dalam arti kitab menulis, wallahu alam. Autaroka waladan, nah siapa yang meninggalkan anak, tentu anak laki dan anak perempuan. Biasanya kalau bahasa Arab, kalau disebut kata-kata muzakkar waladan ya termasuk perempuan. Jadi siapa yang meninggalkan anak, yang memohonkan ampun loh ya. Memohonkan ampun artinya anak itu diajari. Yastaghfir lahu ba'da mautihi. Nah ini Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Mengajar ilmu, mengalirkan air, menggali sumur, menanam pohon, membangun masjid, mewariskan mushaf, dan meninggalkan anak. Nah, mungkin sebagai terakhir, sebelum diskusi, Islam mengajarkan etika pemakmuran alam sebagai suatu kewajiban kita sebagai khalifah. Kita boleh menguasai lahan, tapi jangan overload, jangan lebay.com ya. Nah, semua mau dikuasai. Oh iya, saya ingatkan aja, tadi saya lupa ya, cerita saya terputus kayaknya. Saya bilang sama istri, Bu, kalau anak kita 2, kita sebaiknya mewariskan tanah 2. Nah, ini sudah punya tanah di rumah, cari lagi tanah 1. Terus istri saya bilang, loh tanah kita di mana ya? Jadi kalau anaknya 2 kan, tanahnya 2 doang untuk anak. Nah saya bilang, oh tanah kita udah ada di sebelah itu, kuburan, ya 2 kali 2 meter. Ya tentu kalau sudah tua kan dijaga. Nah kalau anaknya 3, usahakan beli tanah 3. Jadi adik-adik yang muda-muda nanti kalau gajian pertama jangan langsung gonta-ganti HP, gonta-ganti laptop. Wah itu malah. Usahakan ditabung, pakailah motor yang lama dulu, HP dulu yang lama. Nah, tapi kan istri suami yang baru nanti kan. Nah nanti gajinya ditabung, belilah tanah. 50 meter, 100 meter. Nah, karena tanah itu harganya naik terus. Bangunnya kapan? Nah, kapan-kapan. Kalau bangun itu gampang lah. 200.000 bangun, berhenti 3 bulan. Didapat 300.000 bangun lagi. Nah, jadi yang agak susah itu tanah ya. Sekarang itu saya lihat di TV Jakarta itu apartemen aja 1 kamar itu bisa 350 juta ya. Wah itu ya untuk orang punya duit itu kecil, tapi bagi anak-anak milenial itu ya agak berat. Nah, tapi insya Allah akan ada jalan lah ya. Oke, karena jangan overload, kita merujuk pada nilai Pancasila, juga agama tadi. Nah, mudah-mudahan Indonesia akan menjadi lebih baik. Nah, saya menganjurkan nanti ini tidak hanya kita kuliahkan, tapi saya berharap seluruh ranting Muhammadiyah, ranting Aisyah, ranting NU se-Indonesia, kalau bisa mencermati ya, mana ini tanah-tanah yang mubazir, mana tanah yang tidak bermanfaat. Nah, monggo kita dorong ya, termasuk kalau bisa melaporkan mafia tanah. Kan wakilnya Mas Ahaye itu Raja Juli ya, Raja Juli Antonio yang dulu sekretaris PSI. Dia kalau nggak salah mantan ketua IPM ya, Ikatan Pelajar. Itu orang Muhammadiyah itu ya Pak Raja Juli. Kalau Perindo sekretarisnya mantan YMM. Wah, orang Muhammadiyah ini juga kemana-mana ya. Saya kira itu ya Mbak. Nah, monggo nanti kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penyampaian yang sangat luar biasa dari Prof. Ashar. Izinkan saya membacakan kesimpulan sebelum kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Dari yang disampaikan dari Ustaz tadi, kita bisa menarik kesimpulan
bahwasannya tugas kita sebagai hamba yang pertama yaitu ibadah, yang kedua mensejahterakan rakyat, yang ketiga ini air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh dan digunakan untuk kebutuhan rakyat. Lalu tadi ada nilai-nilai dasar yang umum. Yang pertama yaitu nilai tauhid. Langit dan bumi adalah milik Allah kita. Dan di dalam tauhid itu tadi ada 4 poin yang disampaikan, yaitu kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan. Lalu yang kedua, akhlakul karimah, atau bisa disebut juga dengan ihsan, yang berarti berbuat baik atau berbuat lebih. Terakhir mungkin kita harus mencintai, tadi ada kita harus mencintai bumi dan seisinya. Mungkin itu saja yang kesimpulan yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya kita lanjutkan sesi tanya jawab. Kita akan membuka 3 pertanyaan untuk sesi yang pertama. Ini sudah masuk 1 pertanyaan. Oh, Nji. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi, kita tampung dulu. Nji. Tadi di awal sepertinya ada yang mengajukan pertanyaan, tapi di sini sudah terbaca. Mungkin bisa di chat lagi di room chat atau bisa langsung on. Apa mau langsung dijawab? Oh, boleh Prof. Silakan dijawab dulu. Ini dari adik saya ini malah. Ya ikut. Ini Bu Zulfa ini pejuang ekonomi syariah Ahadnet. Jadi merawat bumi lewat ekonomi. Nah, kalau nggak salah pertanyaannya kalau diringkas, Bu Zulfa ini bagaimana cara membangun kesadaran bahwa merawat bumi itu sebagai bukti rasa syukur ya? Ya, kalau jawaban singkatnya, ya karena bumi ini kan sudah disediakan Allah kepada kita kan. Kalau nggak ada bumi kita mau berpijak di mana. Nah, jadi bumi ini ya untuk kita. Jadi bukan kita untuk bumi. Jadi kita bukan untuk Allah, tapi Allah itu menyiapkan bumi ini untuk kita. Nah, artinya apa? Apa misalnya HP ya, HP saya ini disediakan untuk saya, disiapkan. Kalau saya nggak ngerawat, gimana HP-nya? Nah, tentu ngadat ya. Akhirnya saya nggak bisa menggunakan HP dan saya putus komunikasi di mana-mana. Nggak bisa mengenal dunia lebih luas. Nah, bumi itu juga begitu. Jadi bumi ini harus kita rawat. Seperti tadi contohnya Merapi itu kan bahagian dari perawatan. Jadi Merapi itu seperti dokter lah ya. Nah, kalau ketemu dokter kan disuntik, diperiksa kan sakit juga ya. Tapi sebenarnya supaya lebih sehat. Nah, jadi kita harus merawat bumi ini sebenarnya luas. Termasuk misalnya penggunaan plastik ya. Nah, makanya sekarang sudah mulai ada recycle atau apa itu ya. Jadi, nah seperti Jogja ini kan agak problem sampah ya. Nah, tapi kalau Jakarta, Solo dan Surabaya itu udah bagus itu. Mereka sudah bisa bikin pabrik sampah yang diolah menjadi energi baru kan. Nah, itu bisa jadi contoh. Mungkin kalau di kota-kota yang masih sepi belum terlalu problem. Nah, kalau saya di belakang itu sampah daun, saya sudah diberi Allah rezeki rambutan, mungkin rezeki bunga, rezeki ya, dulu ada mangga ya. Nah, daunnya itu tidak saya buang kemana-mana, saya gali lubang, timbun lagi. Nah, itu malah menjadikan tanah menjadi
lembut menjadi apa ya, semacam pupuk organik, pupuk alami ya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang harus kita bangun ya, seperti adik SMP tadilah, dia menyadarkan ya, menyadarkan kepala sekolahnya malah ya, dan kita mendapat inspirasi. Atau tadi dari cerita Nabi bagaimana jangan buang air kecil di lubang semut ya. Nah, mungkin nanti Bro Ensis ini boleh jalan-jalan ke Bali itu ya. Orang Bali itu bagus sekali. Walaupun dia non-muslim, tapi dia sangat cinta alam. Kosmologi ya. Di kosmologinya itu kita sebenarnya ada ya. Tadi kan udah ada tauhid, ilahiyahnya kita bagus, alamnya oke, kosmologi antroposentrisnya cinta manusia. Istilah saya itu hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam ditambahkan. Ya, cinta alam. Tapi di kalangan umat Islam masih dominan cinta Allah. Wah, kalau sudah Allahnya dihina, wah marah sekali. Tapi kadang-kadang sesama manusia kurang, sesama alam juga apalagi. Buang sampah sembarangan. Saya ambil contoh lah ini, membangun kesadaran. Saya pernah suatu hari mau ke WIB ngajar, kan tempat saya itu 15 menit melewati jembatan sungai. Nah, suatu hari saya agak lambat di situ, tiba-tiba ada seorang ibu naik motor pakai jilbab, agak melambatkan gitu ya. Penasaran, rupanya dia ngambil itu bungkusan plastik terus dilempar ke sungai. Wah, berarti dia buang sampah. Nah, itu artinya dia berjilbab, secara individual dia berjilbab, tetapi dia belum berjilbab secara lingkungan. Nah, jadi jilbab lingkungan ini, ya. Nah, bayangkan adik-adik, sungai itu kan banyak ikan, banyak udang. Mungkin ikan udang sedang melaksanakan pilkada di situ ya, atau sedang membangun keluarga sakinah. Tiba-tiba lempar sampah. Bayangkan kalau kita dikirim meteor gitu ya, menyerang kita gimana, habis. Atau bom nuklir, seperti saudara kita di Palestina ya. Nah, yang gini-gini kita ceritakan kisah-kisah. Atau saya kebetulan sedang riset juga ini, risetnya riset pengabdian, tapi dengan saya anggota saja, teman dosen teknik ya, bagaimana mengajari tempat mahasiswa kos itu membuat tempat penampungan sampah secara organik. Jadi mengelola itu ya. Nah, kemarin tapi teknisnya lebih banyak dosen teknik yang lebih paham. Saya hanya sebagai tim lah. Nah, jadi kesadaran itu bisa dibangun. Ini mohon maaf ini kalau generasi Gen Z ya, Bu Zulfa ya, kita kalau generasi saya dulu dengan Bu Zulfa ini kan rumah kita tuh masih rumah alami, rumahnya besar. Kalau lapar tinggal cabut ubi ya. Ayah juga petani ya. Kalau mau buah tinggal petik ya, satu dua lumayan, ada nenas, ada jambu. Nah, jadi alami. Nah, sekarang ini apa-apa serba instan, serba apa itu, pakai formalin ya. Dulu kita ambil ikan mungkin di sungai, atau orang tua saya itu di laut ya, masih asli dia bawa ikan. Nah, ikan itu membuat kecerdasan. Nah, itu sekarang kita kembalilah merawat bumi. Nah, ini Majelis Lingkungan Hidup nanti bisa menambahkan ini kadar hijau ya. Apa saja yang dilakukan. Termasuk tadi istilah saya RTH, ruang terbuka hijau, membuat sumur resapan ya, kalau bisa di rumahnya sumur resapan itu. Saya punya 2 sumur resapan ya, saya harus memberi contoh juga ya, kalau enggak nanti ceramah aja jarkoni iso ujar ora iso nglakoni katanya. Ya kecil-kecilan saya juga mencoba itu ya. Kalau misalnya rumahnya ada apa itu, konblok ya, kalau bisa jangan konblok mati ya, nggak bisa masuk air. Kalau di WM itu kan tempat parkirnya itu konbloknya terbuka itu kan, sehingga air hujan tetap masuk.
Kalau WMI itu mau nerima 10.000 mahasiswa per tahun itu gampang itu. Tinggal tambah aja bangunannya semua dibangun, bisa dapat 1.000 mahasiswa. 10.000 kan. Tapi karena kita menjaga lingkungannya tetap asli, biar ada tanah, nah jadi tetap dibangun seperti itu aja. Nah, alhamdulillah ini dapat green campus ya, green campus lah, kampus hijau. Jadi kesadaran ini dimulai dari anak-anak, terutama milenial ini, kesadaran bisa lewat ceramah, bisa lewat nonton film, bisa juga kunjungan kan. Nah, ke Bali lalu kita ceritakan itu loh nak begini. Saya kira itu ya. Mungkin nanti yang aktivis bisa menambahkan. Makasih, matur nuwun. Terima kasih Prof untuk jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Tidak ada yang ingin bertanya lagi. Teman-teman yang di room, yang masih di room. Mungkin masih lapar dan haus jadi pada makan dulu. Nanti adik-adik bisa juga nggak ke Bali, ke Sumatera Barat ya, itu juga bagus alamnya ya. Di Aceh ada danau apa itu namanya, Laut Tawar ya. Nah, Indonesia ini kaya loh, entah kaya apa pokoknya kaya. Jadi traveling lah, healing katanya ya. Jangan kerja melulu katanya, healing. Di NTB juga bagus sekarang ya, NTB. Desa terbagus sekarang salah satunya di Bali ya, desa terbaik ya. Kalau nanti ke Jogja itu ada namanya kampung apa itu? Saya lupa itu ya. Bukan Wonosari, ada satu lagi namanya. Nah itu dapat juara. Jadi kalau kita mau kembali ke masa lalu, main-main ke situ, di situ ada satu aktivis mengatakan begini, jangan meninggalkan air mata untuk anak cucu kita, tapi mari kita tinggalkan mata air. Nah, jadi jangan meninggalkan air mata, tapi wariskanlah mata air. Nah, itu sering saya khutbahkan. Kalau enggak nanti keriting semua cucu kita ya, kulitnya hitam. Nah, tentu ini masih ini ya, mungkin akan datang bab-bab berikutnya bagaimana soal mafia tanah, oligarki ya, ini kan baru nilai-nilainya. Nah, itu silahkan bahagian penceramah berikutnya nanti ya. Tapi tadi sedikit sudah saya senggol juga dikit-dikit. Ya, terima kasih Prof. Nah, ini ada masuk lagi pertanyaan dari Mas Rama. Apa itu? Bagaimana fikih agraria ini untuk menentukan hukum untuk korporasi atau pemodal yang didukung oleh pemerintah dengan menggunakan alatnya, yakni kepolisian, untuk menggusur dan merampas tanah dengan cara intimidasi dan kriminalisasi petani. Contoh konflik agrarianya di Pakel, Banyuwangi, dan di beberapa daerah juga dengan skema yang sama seperti itu. Ya, kayak rempang. Dulu ada NIM. Aula mungkin bisa di-off-kan dulu mic-nya. Penceramah tandingan ini kayaknya nih. Nggak apa-apa, mungkin lali kan. Jadi gini, tadi saya sedikit singgung. Memang di dalam fikih ini kan
siapa yang merampas tadi kan dalam hadis Nabi itu dosa besar. Bi ghairi hak. Nah, ini yang masalahnya ini bi ghairi hak. Nah, kalau hadis itu kan sifatnya normatif ya. Artinya oh ini ada saudara David, nanti diulang ya. Bi ghairi hak. Nah, bi ghairi hak itu tidak prosedural kira-kira gitu. Nah, karena ini normatif, tapi di zaman Nabi kan sudah diberi contoh juga ya. Misalnya yang ada orang Yahudi punya sumur, sumurnya itu suruh bayar gitu. Siapa yang mau ngambil air ini bayar. Nah, dia oligarki lah itu kan, zaman itu. Nah, oleh Utsman, sudahlah daripada ribut-ribut, sumurnya dibeli. Kalau nggak salah ada misalnya 2-3 sumur gitu, yang 2 sumur dibeli, terus digratiskan oleh Utsman. Nah, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan air tanpa bayar. Nah, rupanya lama-lama Yahudi itu merasa terharu dia ya. Kok Khalifah Utsman ini baik sekali orangnya. Akhirnya mereka Yahudi ini, adalah sumur saya ini disumbangkan aja. Nah, jadi ada model gitu ya. Nah, untuk mafia tadi, aparat yaitu keliru ya, tidak boleh memaksa. Maksud saya gini, pemerintah boleh, misalnya kasus Rempang itu, boleh misalnya memindahkan penduduk karena di situ mau dibangun pabrik apa itu ya, plastik atau apa ya. Dan itu juga untuk negara, dan negara nanti kan income-nya dikembalikan ke rakyat, tapi harus jujur ya, berapa ke Pemda, berapa ke negara. Cuma caranya, nah, caranya itu ya. Jadi negara mengambil tanah rakyat itu boleh, tapi kata kuncinya bil hak, jangan bi ghairil hak, jangan bi ghairi hak. Nah, caranya makanya di zaman Pak Jokowi kan ada istilah bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Nah, itu ya, kayak kemarin di Surabaya apa di mana itu. Nah, itu makanya orang kaya nggak pintar ngelola uang, uangnya foya-foya, habis itu miskin. Nah, mestinya kan dia beli tanah lagi di tempat lain gitu ya, atau buka toko atau apa, sehingga hasil penjualan tanah itu, uang itu kan kalau bisa jangan dipakai habis, tapi 100.000, 300.000, nah begitu. Itu Bu Zulfa itu ahlinya itu ya, ahli ternak uang dia, ternak dalam arti bisnis ya. Nah, jadi tetap nggak boleh ya, Mbak, kita aparat, apalagi makanya Muhammadiyah kan turun kemarin yang di Wadas ya. Wah, saya ikut memantau juga lewat, ada teman IMM, gimana Mas, jaga kepala ya, kepala kalian tuh mahal, saya bilang. Walaupun dompetnya kosong mahasiswa, tapi otaknya mahal. Jaga. Oh iya Pak, ini udah ditarik. Nah, dulu ada juga kasus di Aceh itu, saya suruh lapor ke Pak Busro ya. Dah, kalau di Aceh nanti mungkin rame, bisa perang fisik. Nah, maksud saya biar sesama rakyat kecil jangan saling perang, bawa aja ke pusat, nanti kan PP ketemu Kapolri. Nah, itu kan enak, sesama imam lah. Nah, kalau sesama imam itu selesai, nanti di bawahnya itu. Kalau nggak salah ada itu ya, online ya, ada teleponnya, nanti bisa di googling, telepon online kasus tanah. Nah, itu bisa. Bisa dilaporkan. Jadi tetap tidak boleh. Mungkin kalau mau contoh ya model, tapi ini kasus pemindahan ya, relokasi. Pak Presiden Jokowi waktu wali kota dulu kan bagus itu dia, walaupun waktu dia presiden banyak kasus di bawah ya. Kemarin Rempang itu sebenarnya Pak Jokowi marah juga dia itu. Akhirnya Bahlil diturunkan. Nah, mulailah nego, dikasih tempat yang lebih bagus, dibuatkan rumahnya sementara gitu, huntara namanya. Jadi nggak perlulah aparat itu main. Cuma di daerah ini perlu, kalau saya kelemahan kita juga, kita ini kurang diplomat lokal, istilah saya, juru runding lokal.
baik polisinya, Pemda setempat maupun masyarakat. Di masyarakat di bawah itu kita carilah. Makanya saya mendorong Muhammadiyah NU itu pimpinan ranting itu kan sebenarnya lumayan berwibawa ya di tiap desa itu. Pasti kalau tokoh Muhammadiyah, tokoh NU ya, MUI, kerjasama sama polisi apa namanya itu pemerintah setempat itu bisa kok dimusyawarahkan ya. Nah, dimusyawarahkan. Tidak harus pakai senjata gitu. Nah, ini nggak tahu nih kasus IKN menarik juga ini. Ini ujian buat Mas AHY, ujian pertama ya. Ujian bagaimana dia, karena IKN itu sudah ada denahnya, sudah karena memang begitu dia harus menjadi kota yang baru. Nggak, sana nggak ada lagi jual-jual bakso gerobak ya. Sana mungkin baksonya udah Indomaret, tidak ada lagi listrik di atas tanah itu semuanya di bawah tanah. Nanti ada lagi terowongan segala macam. Nah itu bisa istilah saya itu kita kekurangan diplomat lokal ya, negosiator lokal. Biasanya kalau ada kasus teror itu kan polisi kan nggak langsung menyerang, apalagi terorisnya sudah menyandra ya rakyat sipil. Nah biasanya dikirimlah negosiator. Nah ini yang kita lemah ini. Saya berharap NU Muhammadiyah di tingkat lokal itu bisa nego gitu ya. Nah itu saya kira bisa. Jadi tetap salah ya Mas, nggak boleh melanggar, itu bisa kena pelanggaran HAM ya. Nah soal hukumnya nanti Mas David itu yang lebih ahli. Pak Busro ya. Baik, tuh harus koreksi. Nah fikih agraria ini ditulis ya untuk mengoreksi itu, baik yang individual kasusnya maupun yang level negara. Kayaknya di bagian-bagian bab berikutnya ada itu nanti ya. Di bab apa namanya? Di sini ini ada enggak ya? Nah, ini kan al-ahkamul far'iyah ya. Sini coba saya cek sebentar di. Oh, pembagian kembali tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya kepada Nabi sebagai pimpinan pemerintahan kepada. Jadi ada tanah itu yang diambil lagi oleh negara. Waktu itu Nabi lalu di-share ke rakyat yang lebih membutuhkan. Nah, tapi yang menarik, Umar bin Khattab dia menghentikan pembagian harta. Misalnya kalau di zaman Nabi, ya ini bagus ini. Kasusnya berbeda, tapi tujuannya sama. Jadi di zaman Nabi, kalau perang, itu rampasan perang kan diambil. Harta musuh diambil, dibawa ke Madinah, masuk ke Baitul Mall, mallnya Muhammad apa di Madinah. Nah, tapi di zaman Umar, rampasan perang itu nggak diambil. Nah, menarik ya. Nggak diambil, tapi diserahkan kembali kepada musuh atau rakyat yang sudah dikalahkan itu, sudah takluk. Waktu itu Umar juga diprotes. Nah, ini sebagai kepala negara. Wah, Anda ini gimana ini Umar? Anda ini IAIN ya, ingkar Allah, ingkar Nabi. Jadi kan di zaman Nabi kan harta perang itu dibawa ke negara. Kenapa Anda kok dikembalikan ke rakyat? Nah, kata Umar begini, memang secara tekstual, normatif kelihatannya saya ingkar Allah, ingkar Nabi. Karena sunnah Nabi tadi rampasan perang dibawa ke Madinah. Tapi Umar bikin sunnah sendiri, dia tradisi sendiri. Kenapa? Karena di zaman Nabi katanya pasukan perang itu belum ada gaji. Jadi dulu petani, saya petani. Nah, terus ayo Pak Ajar kita perang. Wah, diajak perang sama Mas David, kita perang. 2 bulan kan meninggalkan keluarga, istri, meninggalkan pertanian. Akhirnya kan keluarga saya tidak makan 2 bulan. Nah, makanya Nabi memberikan sebagian rampasan perang kepada saya dan Mas David sebagai tentara gitu kan. Tapi di zaman Umar, loh semua tentara udah saya gaji kok. Udah ada sertifikasi tentara, sudah ada THR-nya setiap bulan. Nah, masa saya tambah lagi rampasan perang? Enak aja, double dong, nggak adil. Nah, dia kata Umar, ya udah, tentara nggak usah dikasih lagi rampasan perang, udah digaji tiap bulan, udah profesional. Kalau zaman Nabi kan amatiran,
Kalau zaman Umar kan sudah profesional. Ya sudah, rampasan perangnya diserahkan kembali ke rakyat, disuruh kelola, tapi nanti mereka diambil pajak gitu. Seperti pengusaha kita kan yang kaya-kaya tuh, kayak si Luhut sekarang kan dia dipajakin 35% oleh Sri Mulyani. Kemarin jadi contoh dia. Dulu kan mungkin pajaknya cuma 5-10%, padahal Luhut Yusuf Kala itu, Khairul Tanjung, siapa itu? Sandiaga Uno itu kan orang-orang kaya, ya toh. Nah, dulu pajaknya mungkin 5-10%, sekarang 35%. Gitu. Nah, kalau di Eropa itu bisa 40%, bisa 50%. Nah, diambil itu. Gaji guru, gaji dosen itu diambil pajaknya 50, tapi nanti dikembalikan anaknya kalau berobat gratis, kalau sekolah gratis. Nah, begitu. Kita mungkin belum sampai ke situ ya. Nah, karena kita ini rakyatnya banyak sekali. Nah, jadi sebenarnya memang Nabi dan Umar berbeda polisi, tetapi sebenarnya substansinya sama, sama-sama adil. Nah, di zaman Nabi ya yang adil itu rampasan dikasih ke tentara karena belum digaji, dia udah ninggalin istri. Nah, masa perang gratis? Ya nanti loyo lah, nggak ada susu gratis, nggak ada makan siang gratis kan tentaranya loyo. Nah, tapi zaman Umar sudah digaji ya nggak diberi. Nah, jadi beda kasus tapi keadilannya sama. Nah, gitu ya. Nah, sisanya ya nanti undang-undangnya ya. Terus apa lagi itu? Oh, zaman Nabi juga ada ganti rugi kan? Karena Nabi bangun masjid loh. Nabi ada tanah rakyat dibangun Masjid Kuba. Nah, tapi pemilik tanah yang dibangun masjid itu diberi apa namanya ganti rugi sama Nabi. Jadi boleh Nabi juga mengambil itu tanah rakyat. Nah, tapi tentu dengan musyawarah, Mbak, main rampas, kirim pasukan tembaki, pukuli, enggak, nego lah ya. Lalu maka sekarang kalau presiden kan istilahnya jangan ganti rugi, tapi ganti untung gitu. Dan di undang-undang kita itu banyak loh sekarang HG itu diambil alih sama presiden. Ada ribuan kan, ribuan hektar itu di jutaan ya, ribuan sertifikat HGU diambil alih sama presiden. Kenapa? Karena udah diberi misalnya ke Pak Prabowo atau ke Sandi, Yusril Iza Mahendra kan juga punya, diberi nggak dikelola ya diambil lagi. Maka dulu Pak Jokowi kan bilang, ayo Muhammadiyah mau nggak, NU mau nggak. Akhirnya kan Ketua Pemuda Muhammadiyah dapat toh. Mas siapa itu yang Ketua Pemuda Muhammadiyah lama kan dapat tanah itu. Nah, tapi diurus, jangan jangan biarkan tanah mati, harus ihya ulmawat, hidupkan. Nah, NU juga disiapkan. Nah, tapi kalau nanti Muhammadiyah NU nggak menggunakan ya dicabut lagi, diserah karena tanahnya tidak produktif gitu ya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Ya, Prof, terima kasih atas jawabannya. Mungkin tadi yang pertanyaan dari Mas David bisa dikirim ulang atau bisa langsung on mic karena tidak Ya, terbaca. diobrol Gimana pertanyaan Mas David? yang di atas tadi yang mana saya belum baca. Atau dikirim ulang boleh. Kalau yang tadi kan soal aparat ya sudah kita jawab lah. Ya. Kayaknya Wadas pun udah dinego ya, udah ada nego. Rempang juga sudah didirikan rumah-rumah Pak Bahlil, bahkan dia beri laptop untuk sekolah-sekolah di sana kan bagus. Rakyat kita itu apian sebenarnya ya. Orang Indonesia itu galaknya cuma di medsos saja. Tapi kalau udah ketemu ya bersahabat. Di wongke kata orang Jogja itu ya pasti mau. Apalagi kalau pemimpinnya tulus ya. Bagaimana Mas David?
Ini tapi masih di room. Masih di room Zoom, Mas David. Atau ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin karena waktunya sudah malam juga, Prof. Mari kita tutup Baik. kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya tutup dengan tadi quote yang disampaikan oleh Prof. Jangan meninggalkan air mata, tapi tinggalkanlah mata Mata. air. Dan Begitu. Terima kasih. Saya pamit, Hosiana Alda Rizky. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih. Albiru manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Baik. Orang belum hari raya kok udah minta maaf ya. Nah, makasih. Saya izin deh, sehat Oke. selalu. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.